Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib bagi Anda yang menjalankan khususnya di wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Sapa Indonesia Malam kembali membahas soal seberapa pengaruh dukungan atau endorsement tokoh pada Pilkada Jakarta. Saya ke Mas Vincent terlebih dahulu. Jadi kalau dari hasil exit poll terakhir misalnya, bisakah dibaca seberapa berdampak tokoh nasional ini memengaruhi warga untuk memilih, Mas Vincent? Iya, kalau kita baca dari hasil exit poll ya Mbak di Pilkada Jakarta ini secara umum sebenarnya kalau kita lihat angkanya 61% secara umum itu endorsement politik itu diperhitungkan. Sementara sekitar 40% yang lain itu tidak. Nah Hmm. kalau kita lihat ke tokoh-tokohnya gitu ya, kita mulai misalnya dari sosok mantan Presiden Jokowi, itu ada angka sekitar 52,5%. Mereka yang mempertimbangkan sosok Jokowi ini mengarahkan dukungannya bagi pasangan Ridwan Kamil dan Suswono. Begitupun angkanya kurang lebih mirip itu untuk Presiden Prabowo ya. Responden yang atau pemilih yang mempertimbangkan sosok ini sebagai yang dipertimbangkan itu mengarahkan 52,8% gitu ya ke pasangan Ridwan Kamil dan Suswono. Mhm. Nah, sebaliknya kan kita lihat juga bahwa ada sosok-sosok seperti mantan gubernur ya Anies dan juga Pak Basuki itu kalau untuk Anies ini memang sesuai dengan gestur politiknya masyarakat melihat arah dukungannya ya. Kalau kita lihat angkanya ini menjadi mengalir ke kubu nomor tiga ya, paslon Ya. nomor tiga ya. Untuk Anies itu angkanya sekitar 60,3% itu mengarah kepada Pramono Anung dan Rano, sementara untuk Basuki Cahayapurnama itu sekitar 66,7% Mhm. mengarahkan dukungannya kepada Pramono Anung dan Rano Karno juga gitu. Bu Mega Nah, juga ya, otomatis untuk Pramono Rano ya, terlihat juga di exit poll itu ya, ya Mas? kalau dari Expo ini lebih lagi untuk Bu Mega karena memang partainya eh, memang ini partai utama yang mendukung gitu ya masyarakat melihat ini juga dan 80% dari orang yang mempertimbangkan Bu Megawati itu mengarahkan dukungannya ke paslon nomor tiga ini gitu Mbak Priska. Oke, nah dari Kang Gun-Gun melihatnya kalau di Jakarta, ini kan yang mengejutkan dari hasilnya sempat sangat tipis, begitu pula dengan hasil quick count. Meskipun kita disclaimer-nya masih menunggu hasil hitung resmi dari KPU. Tapi seberapa besar memang implikasi endorsement tokoh nasional di Pilkada Jakarta khususnya Kang Gun-Gun? Ya, menurut saya pengaruhnya kuat ya. Kenapa? Karena dua hal. Pertama, ada sentimen Pilpres yang kemarin tentu masih ada resonansinya pada saat Pilkada Jakarta, sehingga tentu polarisasi figur yang kemudian memberi endorsement itu juga berpengaruh pada persepsi pemilih. Hmm. Kemudian yang kedua, soal pola acak dalam proses kandidasi, ya. Karena kita tahu bahwa Pilkada Jakarta sampai injury time itu kan polanya masih acak, sehingga kemudian kemunculan Pramono Rano Karno itu juga menjadi kejutan tersendiri, dan tidak majunya Pak Anies Baswedan itu juga menjadi kejutan tersendiri, sehingga eh, kemana arah figur seperti misalnya Pak Anies Baswedan tentu dengan basis pemilihnya itu turut menjadi game changer pada pilkada di 2024. Gitu. Ya, dan kalau lihat hasil Pilkada Jakarta, Kang Gun-Gun, apakah Pak Prabowo dan Pak Jokowi ini terlihat tidak maksimal turun gunungnya dibandingkan dengan Jawa Tengah misalnya? Kan Pak Prabowo bikin video, Pak Jokowi juga sampai kampanye bersama Pak Lutfi, tapi apakah ini berpengaruh juga otomatis dengan hasil di Pilkada Jakarta dari hasil hitungan cepat sementara? Ya sebenarnya kalau kita lihat Pak Jokowi juga kan memberi endorsement lebih eksplisit sebenarnya dengan beberapa video terakhir. Tetapi memang tidak bisa hanya faktor tunggal ya dalam konteks kemenangan kandidat. Bahwa figur ya memberi endorsement dan berpengaruh pada suara tentu saja, tetapi juga banyak faktor-faktor lain. Contoh misalnya dinamika Jakarta yang tidak bisa disamakan dengan Jawa Tengah. Ya, Jakarta misalnya ada sentimen ketidakmajuan seseorang yang kemudian diharapkan, dan itu ada namanya apa namanya dalam konteks psikopolitik, keberbedaan antara apa yang dipikirkan dengan yang dirasakan, ini yang sering disebut sebagai cognitive dissonance ya. Dan itu juga tentu orang-orang yang tidak kemudian mendapatkan figur yang diharapkan itu bisa menentukan pilihan, bisa misalnya ke siapa di luar tentu yang diasosiasikan ya dengan rezim saat ini, sebut aja Pak Prabowo ataupun Pak Jokowi yang memberi endorsement pada Pak Prabowo.
Dan itu sangat mungkin kemudian memberi insentif elektoral ya, baik itu pada pasangan Pak Pramono maupun pasangan 02 ya dari independen. Ya. Saya pikir begitu, ya. Ya, kalau dari Mas Vincent juga melihat kalau secara data artinya tujuan dari endorsement ini kan ada engagement yang ingin dibangun ya. Jadi pemilih itu tahu kalau misalnya tokoh siapa, milihnya ke siapa. Itu cukup berhasil dilakukan untuk kita bicara konteks Pilkada Jakarta. Iya, kalau kita kembali ke angka kecenderungannya, ini memang terbaca karena memang sejalan ya Mbak ya. Artinya apa yang ditampilkan di publik dan juga ditangkap oleh publik itu sejalan gitu. Tapi kan memang pertanyaannya berikutnya adalah seberapa besar atau seberapa masyarakat Jakarta itu mempertimbangkan itu atau melihat itu gitu ya. Nah ini yang terlihat. Tapi kalau kita kembali ke angka, memang dalam perjalanan waktu yang sebenarnya relatif singkat ya endorsement ini dilakukan secara eksplisit terutama begitu ya. Jadi ternyata memang berhasil membuat publik menangkap kemana sebenarnya arah politik yang eh, diberikan atau dukungan yang diberikan oleh masing-masing sosok ini kepada calon yang ada. Seperti itu Mbak Friska. Iya, karena kan kalau kita bicara soal ini tidak ada faktor tunggal ya, Kang Gun-Gun. Kalau bicara soal tapi tokoh nasional harus turun gunung, artinya betapa ketatnya persaingan Pilkada Jakarta dan memang efektif sesuai dengan angka yang tadi disampaikan oleh Mas Vincent, Kang Gun-Gun. Ya betul, Jakarta ini salah satu barometer spotlight politik nasional. Jadi pasti menjadi pusat perhatian dari seluruh kekuatan politik. Makanya tentu kita bisa melihat misalnya bagaimana Kim ya, Koalisi Indonesia Maju yang kemudian juga memberi dukungan penuh di banyak sekali daerah, itu juga all out memberi dukungan pada pasangan Ridho. Tetapi kemudian dinamika politik elektoral itu setiap daerah tentu berbeda dan Jakarta punya keunikan exposure media misalnya yang luar biasa, sekaligus juga kita bisa melihat bagaimana misalnya jangkar-jangkar komunikasi politik yang dibangun Pak Anies dan tentu juga ya kita bisa melihat misalnya kalau Pak Ahok kemudian Bu Mega yang juga memberi endorsement tentu berada di kolam yang sama dengan sebut aja menjadi basis pemilih PDI Perjuangan meskipun tentu tidak seluruh orang yang menghendaki apa namanya endorsement Pak Ahok kepada siapa itu juga orang PDI Perjuangan gitu. Tetapi sekarang Pak Ahok kan berada di PDI Perjuangan, Bu Mega juga demikian. Nah, Pak Jokowi dan tentu Pak Prabowo ya tentu kita bisa lihat ini politik asosiatifnya jelas ya. Dari sejak Pilpres kemudian political publicity yang dibangun jelang Pilkada Jakarta itu menunjukkan bahwa dukungan kepada Ridho. Nah, yang ditunggu kemarin oleh sebagian publik Jakarta yang menjadi undecided voters menurut saya pada sosok kemana arah politik Anies Baswedan. Dan tentu ini juga menjadi salah satu faktor pengubah, bukan satu-satunya faktor pengubah, tetapi ini menjadi salah satu faktor pengubah yang turut menentukan. Oke, tapi yang juga disoroti, meskipun tokoh-tokoh nasional turun gunung, tapi partisipasi pemilih di DKI Jakarta ini rendah ya, Mas Vincent bisa paparkan angkanya soal ini? Iya, kalau kita lihat angkanya memang ini menjadi salah satu, kalau memang nanti hasilnya di KPU juga seperti itu ya, ini akan menjadi salah satu tingkat partisipasi yang relatif rendah ya untuk masyarakat Jakarta. Ya, angkanya berkisar sekitar kurang dari 60% ya untuk partisipasinya. Ini sebenarnya menunjukkan bahwa memang di tengah ketatnya persaingan dan juga di tengah misalnya dinamika politik menjelang pilkada, sebenarnya masyarakat itu menunggu dan juga melihat bagaimana ini akan terjadi. Tapi di hari H ternyata memang ada sebagian yang memilih untuk belum atau tidak menggunakan hak pilihnya gitu ya. Nah ini menjadi pertanyaan penting sebenarnya apakah ini sebuah sikap misalnya kritis ya, kritis terhadap dinamika yang sebenarnya terjadi gitu. Karena toh dari 50 sekian hampir 60% yang menggunakan hak suaranya kita lihat bahwa sebenarnya yang berterima dengan political endorsement ini kan sebenarnya hanya 60% gitu. Sementara 40% itu sebenarnya tidak begitu memperhitungkan. Artinya sebenarnya kan kalau kita bicara political endorsement ini kan dorongannya kan cenderung emosional gitu ya. Kita bisa bilang ini dalam tanda kutip kurang rasional sebenarnya. Apakah ketika seseorang yang didukung oleh tokoh-tokoh ini menjamin bahwa dia akan menjadi pemimpin yang diharapkan, itu kan menjadi tanda tanya besar begitu ya. Nah mungkin ini yang menjadi
apa namanya pertimbangan atau juga pergulatan masyarakat Jakarta dalam pilkada kali ini gitu Mbak Friska. Ya, kalau Kang Gun-Gun bagaimana melihat ini kan tokoh nasional yang turun gunung ini bukan main-main. Presiden saat ini, lalu juga ada presiden ketujuh, lalu kita lihat juga ada mantan gubernur Jakarta. Artinya ternyata tidak cukup besar juga mendorong warga Jakarta untuk menggunakan hak pilihnya secara maksimal, Kang Gun-Gun. Jadi saya lihat memang ya, saya di beberapa dialog sebelumnya sudah pernah mengatakan bahwa Pilkada Jakarta 2024 ini agak berbeda. Agak berbedanya kenapa? Karena ada situasi di mana mungkin tidak seluruh orang yang berkehendak munculnya ya figur-figur tertentu itu kemudian terwadahi, sehingga kemudian bisa aja ada semacam kekecewaan atau mungkin juga kritisisme terhadap proses kontestasi, terutama di wilayah proses kandidasi ya beberapa waktu lalu. Dan itu kemudian juga bisa juga ada semacam apa yang kemudian dibayangkan soal aspek competitiveness yang kemudian tidak mewujud ya dalam figur yang akan maju, itu kemudian membuat sebagian tentu ya, sebagian dari pemilih untuk mengkalkulasi penting nggak ya saya datang ke TPS begitu ya. Sehingga bisa kemudian menjadi jawaban kenapa sebagian di antara pemilih itu kemudian tidak datang ke TPS, dan angkanya tentu lebih besar dibanding pemilu 2017. Nah, saya melihat ini juga jadi pelajaran penting ya bagi para elit politik, terutama di partai politik. Proses kandidasi itu juga jangan kemudian mengabaikan suara yang kerap kali itu tidak tersuarakan karena elit partai politik, Mbak Friska, itu sering kali menjadikan takaran ya kepentingan elitnya untuk kemudian memajukan para kandidat, sementara proses-proses di bawah sering kali tidak terdengar untuk kemudian ditampung menjadi aspirasi. Begitu. Ya, menarik, ini jadi salah satu evaluasi, dan yang juga ditunggu adalah hasil resmi dari hitung resmi Komisi Pemilihan Umum Provinsi DKI Jakarta soal hasil dari Pilgub Jakarta yang sudah panas bahkan sejak proses kandidasi ya, dan hingga saat ini. Terima kasih atas waktunya Mas Vincentius Gitiarko, peneliti Litbang Kompas dan Direktur Eksekutif The Political Literacy Institute, Gun-Gun Herianto. Selamat malam.